Sebelum masuk ke video wawancara, saya akan menjelaskan overview atau penjelasan singkat mengenai isu ini. Konflik perebutan wilayah antara Thailand dan Kamboja terutama itu berpusat pada kawasan di sekitar kuil atau Candi Preah Vihear. Ini sebuah kuil yang terletak di perbatasan kedua negara. Nah, akar sengketa ini bermula dari peta perbatasan tahun 1907 yang dibuat pada masa kolonial Prancis, yang menempatkan kuil tersebut di dalam wilayah Kamboja. Tetapi, Thailand menolak peta tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan batas alam, sehingga hal ini menimbulkan perbedaan klaim antara Thailand dan juga Kamboja. Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional atau ICJ memutuskan bahwa candi tersebut berada di wilayah Kamboja. Namun, ketegangan ini juga sempat memuncak kembali pada tahun 2008 hingga 2011, terutama setelah UNESCO mengakui bahwa candi tersebut sebagai situs warisan dunia. Pada tahun 2013, akhirnya ICJ kembali menegaskan bahwa area tersebut merupakan bagian dari kedaulatan Kamboja, sehingga Thailand harus menarik pasukannya. Pada tanggal 24 Juli tahun 2025, konflik ini kembali memanas karena ada muncul bangku tembak, dan sehingga kedua pihak dari Thailand dan Kamboja ini saling menuduh siapa yang memicu baku tembak tersebut. Dari Thailand melihat bahwa Kamboja lah yang memulai atau memicu baku tembak. Tapi dari pihak Kamboja membantah klaim tersebut, bilang bahwa mereka melakukan tersebut sebagai respon terhadap serangan dari Thailand. Hingga saat ini, Thailand dan Kamboja cenderung atau seringkali menyelesaikan masalah tersebut melalui diplomasi dan juga kerjasama regional. Lalu di dalam konflik Thailand Kamboja kita bisa melihat adanya dua aktor utama, yaitu misalnya pemerintahan dan juga militer dari kedua negara. Lalu juga ada aktor-aktor internasional seperti ICJ, ASEAN, dan juga UNESCO yang terlibat. Dan lalu sebenarnya apa sih kepentingan kita dalam mempelajari topik ini? Dengan mempelajari topik konflik ini kita bisa melihat bagaimana perspektif konflik budaya atau bagaimana aktor-aktor itu mempunyai kepentingan yang berkaitan dengan identitas di dalam konflik tersebut. Yang kita bisa lihat dari bagaimana Thailand Kamboja melihat sekitar kuil Preah Vihear itu sebagai simbol sejarah mereka dan juga identitas serta kebanggaan nasional yang harus mereka pertahankan. Tapi selain itu, selain adanya kepentingan historis ataupun budaya yang terlibat, kita juga bisa melihat bagaimana yang awalnya itu adalah konflik historis atau budaya semata, kemudian bisa berkembang menjadi sebuah tameng dalam perebutan atau konflik politik yang bisa kita lihat sekarang. Selamat sore Pak Karmel. Di sini ada saya, Jordan, dan rekan saya, Davina Lestari. Kami akan melaksanakan wawancara untuk keperluan UAS Tren dalam HI. Nah, kelompok kami memilih topik sosial budaya dengan studi kasus perebutan wilayah antara Thailand dan Kamboja. Di sini kami mewawancari dosen yang mengajar di konsultasi ASEAN. Boleh Pak kenalkan diri? Ya, baik, terima kasih Syarin dan Davina. Nama saya Yosef Jaka Berta. Saya dosen di Prodi Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan dan spesialisasi saya tentang Asia Tenggara. Nah, untuk membuka wawancara kita pada hari ini, mungkin saya akan langsung aja bertanya ke pertanyaan pertama. Menurut saya sendiri, bagaimana identitas nasional dari kedua negara, itu Thailand dan juga Kamboja, di dalam klaim dari wilayah kuil Preah Vihear tersebut? Identitas nasional. Iya. Ya, yang saya pahami memang kan kedua negara ini itu mempunyai relasi yang cukup panjang, bahkan sebelum datangnya kolonialisme. Dan sebelum datangnya kolonialisme, Thailand atau Siam dulu namanya itu dia lebih dominan, tergantung periode. Tapi yang belakangan ya kayak sebelum datangnya penjajah di Prancis ya, kalau kita bicara di situ, Siam itu kerajaan Siam atau sekarang disebut Thailand, dia yang dominan di mainland Southeast Asia. Jadi memang sudah ada banyak relasi dengan kerajaan yang di Kamboja. Dan di abad 17-18 begitu yang dominan yaitu si Siam, sehingga kerajaan di Kamboja ini kerap menjadi kayak apa sih istilahnya kalau bahasanya vasal ya. Vasal tuh kayak dia yang membayar upeti ke si Siam, jadi lebih di bawah. Nah, kuil tersebut yang tadi ya dikatakan memang menjadi lokasinya tuh memang di antara kedua negara tersebut, sehingga digunakan kerajaan tepatnya dulunya kerajaan, sehingga kedua negara tersebut mempunyai relasi historis dan juga pengalaman historis tentang kuil tersebut, kira-kira seperti itu. Jadi penting. Kalau dari dinas Bapak berarti kayak adanya keterikatan yang kental antara mereka karena mereka
mereka dari dulu udah kayak udah saling tetangga dan juga kayak punya ikatan misalnya kayak tadi vassal state juga. Nah kalau dan saya itu kan juga dijelaskan kayak bagaimana daerah di tengah di kedua mereka ini kan ada di tengah mereka. Nah kalau itu berarti kayak kita dapat melihat adanya peran besar sejarah kebudayaan dari wilayah tersebut, lebih tepatnya kebudayaan Khmer dalam bentuk klaim teritorial tersebut. Kira-kira bagaimana peran budaya Khmer tersebut dalam bentuk klaim teritorial negara antara kedua negara tersebut? Oke, baik. Jadi kebudayaan Khmer yang dari Kamboja ini yang tentu saya katakan tadi memang juga menggunakan kode tersebut. Tapi ini jadi menarik, saya jadi ingat. Ya. Karena tadi sebelum Prancis datang yang nanti menjajah Kamboja, Siam ini kan yang dominan. Jadi ya si Kamboja itu kan jadi vassal state, jadi underlingnya lah ya. Sehingga penggunaan kuil tersebut bisa dikatakan ya mungkin Kamboja gunakan, tapi status dari kerajaan Kamboja itu kayak di bawahnya si Siam. Nah itu kan nanti berubah ketika si Prancis masuk menguasai yang namanya Laos, Kamboja, Vietnam, itu kan semua jadi French colony ya. Nah di situ kan jadi statusnya ini jadi lebih seimbang karena dia kolonialisme barat dengan si Thailand yang nggak pernah dijajah. Nah itu juga sedikit banyak mempengaruhi akhirnya bagaimana orang-orang Khmer di Kamboja dalam konteks penggunaan kuil tersebut dia melihat dia juga jadi naik gitu loh ini ya. Jadi dia tidak subservient, bukan dia di bawahnya si Prancis lagi, dan itu cukup lumayan lama. Nah sehingga, ini makanya pergesekan kita lihat sekarang itu terjadi, saya pikir gitu, tadinya dia didominasi, Prancis datang, itu statusnya jadi naik, meskipun sebenarnya Prancis yang naik, tapi kan dia kayak ikut nih. Nah gitu, nah itu makanya jadi sampai sekarang. Silakan. Mungkin kayak selanjutnya, menurut Bapak sendiri apakah ini kan masuk warisan budaya ya kuil itu ya Pak? Menurut Bapak apakah kuil Preaviher ini tuh bisa dianggap sebagai faktor yang memperkuat sentimen antara Thailand dan Kamboja gitu Pak, sentimen nasionalisme gitu? Ya tentu saja, karena ini kan sentimen nasionalisme ini kan bukan terjadi dalam satu malam ya. Kayak tadi saya kata tuh punya sejarah yang panjang, dari didominasi terus jadi negeri, penggunaan tempat tersebut, dan bagi orang Kamboja itu ya tempat dia dilihatnya seperti itu. Dari bawah Prancis pun itu dia yang gunakan. Mungkin ada arrangement dengan Siam atau Thailand ya, tapi Kamboja de facto kan dikuasai oleh Prancis. Nah sehingga dengan klaim tersebut dia memperkuat klaim dia juga bahwa ini dulu di bawah Prancis Kamboja, dan dia menggunakan si kuil tersebut ya lebih ya kayak tadi hubungannya menjadi lebih setara, sehingga klaim dia merasa emang ini punya saya. Sedangkan si Siam pasti mengacu waktu dulu dia dominan gitu, iya kan? Tapi kan dia nggak bisa klaim karena lawannya Prancis. Nah tapi itu kan nanti berubah ketika Prancisnya udah nggak ada, gitu kan gitu. Seperti itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak bagaimana, kan Thailand Kamboja itu termasuk dalam ASEAN ya Pak? Yeah. Menurut Bapak gimana ASEAN selama ini kayak memfasilitasi atau kayak merespon dan membantu penyelesaian sengketa antara Thailand dan Kamboja? Nah kalau sengketa kuil ini kan sebenarnya prosesnya sebelum ASEAN itu ada. Kan jadi kan itu urutannya itu dijajah Prancis yang wilayah Kamboja ini, French Indochina namanya. Setelah Prancis pergi, itu kan semua jadi merdeka. Ya. Siam tidak pernah dijajah tapi kena pengaruh Jepang. Dia tetap yang mendominan di mainland. Ketiga negara yang baru merdeka dari Jepang dan juga dari pengaruh Prancis setelah Perang Dunia Kedua itu kan kacau. Kamboja ada penguasanya ya kerajaan. Laos juga ada kerajaan. Vietnam juga ada, kaisarnya malah dia mengundurkan diri, dia menyerahkan kekuasaannya ke komunis. Intinya yang tiga negara tadinya di bawah kolonial Prancis itu berantakan. Nah, dalam kondisi berantakan seperti itu, ya Siam ini tentu mengambil kesempatan. Ini kan lagi ribut nih ya, karena mereka juga. Nah itu dia mulai klaim kan diambil, terlepas seperti itu adalah miliknya Kamboja. Nah itu juga mempengaruhi dinamika kedua negara tersebut setelah penjajahan itu pergi. Nah sehingga jadi diperebutkan, klaim dari Siam ada, Kamboja juga ada, tapi Kamboja kan lebih lemah nih gara-gara masih ribut sendiri. Mereka nanti ada rejim ganti, ada Pol Pot, pokoknya nggak stabil dia. Tapi permasalahan ini tetap eksis meskipun ada pergantian rejim tersebut. Saya tuh juga mau nanya Pak, sedikit karena penasaran juga setelah mendengarkan apakah kira-kira sebenarnya kan bisa dikatakan keterikatan Siam ke Thailand pada saat itu ke si kuil Preaviher itu kan sebenarnya bisa dikatakan
adanya kayak wah dulu itu wilayah saya. Menurut dari Bapak sendiri, apakah misalnya ada hubungan atau kaitan lebih dalam kayak dari siapa atau Thailand waktu itu terhadap kuil tersebut? Apakah karena kayak mayoritas agama juga misalnya mayoritas agama mereka kan hampir sama, harusnya bersama kan gitu ya? Apakah kira-kira misalnya karena ada mayoritas agama dan kayak misalnya kayak kuil ini tuh penting untuk agama mereka sehingga itu juga mempengaruhi kayak keinginan Thailand dalam atas dalam itu untuk mengambil daerah tersebut? Iya, tentu saja karena kan dua-duanya Buddhis ya. Iya. Cuman kita harus ingat, meskipun si Thailand Buddhis, Theravada Buddhism, si Kamboja juga sepemahaman saya mereka juga Theravada alirannya sama. Tetapi kita harus ingat juga ada perbedaan etnis. Nah itu yang punya hubungan panjang. Satu etnis Thai, TAI, unfortunately memang begitu, tapi tulisannya gitu. Yang satu ya Khmer, kita ngomongin Khmer, tapi bacanya Khmer. Nah, kedua orang Thailand, kerajaan Thailand sama si siapa? Khmer ini kan dua-duanya dulu dalam sejarah panjang mereka masing-masing pernah menjadi empire lah, pernah jadi besar. Dulu yang lebih lama tuh waktu zamannya Angkor, Khmer ini yang mendominasi. Kemudian di Klan diganti sama Siam. Jadi itu saingan tadinya. Tapi kemudian abad 17 sampai 20 itu yang memang mendominasi si Siam. Terus ada kolonialisme segala macam yang saya sudah katakan. Sehingga klaim terhadap kuil ini menjadi lebih complicated. Ya karena tadi kan tarik menarik kayak gini. Nah kalau ditarik ke zaman sekarang, ya dua-duanya akhirnya tetap memperebutkan. Dua-duanya punya dasar klaim yang punya dasar dua-duanya sebenarnya cukup kuat klaimnya. Cuman yang belakangan lebih dominan tentu saja si Thailand. Tapi Kamboja pun juga punya klaim yang juga cukup valid juga. Sehingga nanti dia bawa kemana tadi itu ke sidang kan ya. Itu akhirnya diklaim oleh kamu dibawa ke ICJ. Iya. Yang akhirnya ICJ memutuskan ini milik Kamboja. Nah, cuman si Siam nggak terima, ya kan? Nah, tapi tetap dalam penguasaan Kamboja. Nah, terus kita tarik ke zaman sekarang, ada konflik tahun 2000 berapa tadi kamu sebut? 2008. Nah, itu kan masih ada upaya tuh bentrokan. Mereka berdamai lagi. Nah, tadi kemudian soal ASEAN perannya kan. Nah, kita tahu ASEAN nggak bisa sebagai organisasi main intervensi itu tuh nggak boleh. Karena non intervention, kecuali kalau mereka minta. Tapi karena kalau saya pahami 2011-2008 itu mereka sepakat ya udah kita jangan tembak-tembakan deh, ya kan? Nah tapi kemudian kan barusan nih Juli ribut lagi, bahkan meluas sekarang malah jadi perang terbuka, ya kan? Nah itu kan berhubungan alasannya itu lagi, ya memperebutkan tempatnya yang sebenarnya secara hukum internasional pun ICJ ini milik Kamboja. Kemudian tadi sudah oleh Kamboja diajukan sebagai warisan budaya di UNESCO dan UNESCO juga setuju. Jadi sebenarnya legitimasinya si Kamboja tuh kuat banget. Jadi kayak adanya penggunaan motif budaya kayak historis atau budaya misalnya dalam pemenuhan misalnya kayak motif politik pribadi gitu ya. Pak kalau gitu. Misalnya dalam kayak dalam politik domestik ya perebutan gitu. Terutama di dua-duanya sih sebenarnya menggunakan ini pribadi, tapi lebih kelihatan dengan pribadi di Kamboja. Karena itu anaknya langsung dari Hun Sen ini, Hun Manet ini yang kepala negaranya tuh anaknya si Hun Sen ini. Dia lihat anaknya nggak populer, dia dan bisa kalau nggak populer berarti kan legitimasinya turun. Nanti lama-lama diturunin rakyat ya kan, nah ini nggak bisa nih kayak gini. Supaya bertahan apa? Paling nggak apa-apa cari musuh di luar. Siapa? Thailand yang emang udah dari dulu merebutkan si ini. Nah itu kan bangkitin lagi nasionalisme Kambojanya rakyatnya. Wah ini. Nah udah, berarti kan dia legitimasinya kan naik. Udah nggak terlalu fokus lagi sama masalah kayak domestiknya yang kayak ketidakpuasan itu. Sekarang fokusnya lebih kayak kita punya musuh bersama di Thailand. Iya, gitu. Jadi sebenarnya kan bisa dibilang kayak kita kan biasa melihat kalau misalkan masalah seperti ini biasa berasal dari bidang yang kayak ekonomi atau mungkin politik. Berarti kan ini sangat jarang menggunakan bidang di sosial budaya sebagai kayak katameng atau kayak kepentingan dari domestik gitu ya Pak? Nah di Asia Tenggara rentan tuh yang kayak begitu-begitu tuh individu, ya kepentingan penguasa individu kayak ini itu rentan karena di Asia Tenggara ini legacy dictatorship sama otoritarisme itu rada kencang yang memang individu yang naik gitu, jadi terkadang dia mencari alasan supaya tetap bertahan ini dengan cari musuh yang lain, bisa musuh negara lain kayak si ini, Thailand, bisa musuh dalam negeri. Disesuaikan, jadi kayak sistem pemerintahannya disesuaikan lah dengan budaya. Betul, yang ada. budaya politik. Nah ini yang menarik, kalau orang politik ya ilmu political science yang saya punya kolega bilang, mereka tuh nggak suka bicara budaya politik, mereka bilang tuh belum bisa. Tapi kalau menurut saya, karena saya kan lebih di sejarah sama interdisciplinary, menurut saya budaya politik matters. Ya,
karena mau nggak mau budaya politik itu secara nggak langsung pasti kayak mempengaruhi misalnya kayak orang-orang yang masuk politik juga kan, kayak Iya. kebiasaan. Bener, Karena ada budaya. bener budaya. Dia tahu apa yang bisa menggosok masyarakatnya nih, yang dia goreng misalnya apa untuk keuntungan dia udah tahu, karena dia tahu tabiat budaya masyarakatnya apa. Ya maksudnya unik sih Pak, kayak ini tentang cuman kuil apa ya, mungkin kuil Buddha gitu Pak, terus kayak dijadiin apa ya, dia itu kayak tameng gitu, kayak ini Dijadiin menarik, alasan. iya menarik banget. Nah, Terus kayak setelah berbicara-bicara kayak gini, kita juga bisa kayak mungkin peran budaya atau misalnya itu memang ada perannya, cuman ternyata di dalam prakteknya atau di analisis mendalam, ternyata peran budaya itu kayak mungkin bisa jadi bukan yang awalnya memang itu mungkin awalnya memang budaya lah yang mempengaruhi mereka Pure budaya berkonflik, gitu. ya. Tetapi kayak kalau misalnya dengan perkembangan seperti ini ternyata udah bukan pure budaya lagi, Iya. bahkan juga bisa menunjukkan kayak budaya politik juga yang tadi kita Betul. sempat bahas. Mungkin segitu saja Pak Oke, untuk baik. materi kita kali ini. Ya. Terima kasih Terima banyak kasih, Pak. sama-sama. Ya senang. Dalam pembuatan UAS ini, pekerjaan yang saya lakukan adalah saya membuat list pertanyaan dari nomor 4 sampai 5, kemudian ikut serta dalam wawancara seperti yang ada di video. Kemudian saya jugalah yang mengedit video wawancara tersebut. Lalu mengenai pembagian tugas saya sendiri ikut membuat pertanyaan wawancara, melakukan wawancara dengan narasumber, dan juga ikut melakukan proses video editing terakhir untuk agar bisa diupload di YouTube. Segitu saja, terima kasih.